Menteri BUMN Erick Thohir menduduki peringkat teratas sebagai tokoh yang paling banyak dipilih publik sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 menurut hasil survei terbaru Poltreking Indonesia. Dalam survei terbarunya, Poltreking memasukkan 10 nama tokoh yang belakangan digadang-gadang untuk maju sebagai cawapres. Hasilnya nama Ketua Umum PSSI itu unggul dengan angka elektabilitas 19%. Sementara di posisi kedua ada Sandiaga Uno dengan persentase 15,7% dan Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan angka 12,4%. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 10,2%, Muhaimin Iskandar 8,1%, Mahfud MD 8%, Hovifa Indar Parawansa 4%, Andika Perkasa 3%, Erlangga Hartarto 2,7% dan Puan Maharani 1,7%. Sementara itu responden yang tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 15,2%. Baik, dan untuk membahas lebih dalam, kami akan berbincang dengan Direktur Riset Poltreking, Arya Budi, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia sekaligus pengamat politik, Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Sore, Bung. Iya, dan juga Bang Arya. Ya, apa kabar? Semuanya sehat ya, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Bang Arya dulu nih, Bang. Boleh dijelaskan sedikit tidak hasil bagaimana secara singkat saja hasil survei ini yang menarik, bagaimana nama Erick Thohir ini menduduki puncak survei ini. Silakan, Bang. Oke, terima kasih, Bang Surya. Ya, kami merilis survei kemarin. Ya. Jadi temanya adalah menuju pendaftaran capres cawapres. Karena bulan Oktober itu bulan politik. Jadi ada tahun politik, ada bulan politik. Baik. 2023 tahun politik, Oktober ini tahun politik. Nah, singkat cerita, cawapres penting karena Ganjar dan Prabowo masih mencari ya. Jadi kalau berdasarkan survei elektabilitas per awal September, jadi survei diambil setelah ada deklarasi Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Praktis memang ada beberapa kandidat yang ada elektabilitasnya di 2 digit. Jadi ada Erick Thohir 19%, kemudian ada Sandiaga Uno 15,7%, Ridwan Kamil 12,4%, AHY 10%, disusul Muhaimin Iskandar yang sudah definitif dideklarasikan sebagai cawapres oleh poros Nasdem, PKS, dan kemudian PKB 8,1%. Nah, menyusul tipis di bawahnya ada Mahfud MD yaitu 8,0%. Nah, di bawahnya angka kecil beberapa figur yang juga beredar di elit. Ada Hovifa ya, makanya masih kecil di sini 4,0%. Kemudian ada Andika, Erlangga, Puan itu berkisar antara 2-3%. Nah, jika kita membaca elektabilitas cawapres ini secara publik ya, tentu elit mempunyai kalkulasi sendiri dalam melakukan pemasangan capres cawapres. Tapi secara publik memang Erick tinggi ya, dan kita nggak tahu karena semakin dekat di bulan politik ya, karena di bulan di mana akan ada deklarasi capres cawapres dan pendaftaran ke KPU ya, sekitar 10 hari lagi tanggal 19 dan penentuan 1 minggu kemudian, itu saya pikir intensitasnya akan semakin tinggi dan dinamikanya tinggi. Jadi potret survei Oktober bisa jadi akan berubah. Tapi per September memang baik. Tapi Bang Arya, nanti kita lihat kenapa nama Erick Thohir ini yang teratas? Apa alasan dari banyak orang yang Anda interview? Ada hal khusus mungkin dari seorang Erick Thohir? Ya, jika kita bentangkan tren ya, karena kita survei tidak hanya sekali kemarin ya, beberapa periode kemarin kita juga survei, kita merilis khusus juga kemarin bulan Juli, kita juga sampaikan, kita highlight. Jadi di bulan Juli dia memang sudah tinggi, ada di angka 18,1%. Nah, di bulan April dia juga 17,1%. Jadi per akhir 2022 itu angkanya sudah di atas 10% ya, 16 sekian. Nah, momentumnya ada banyak, jadi ada performa di kementerian, PSSI, kemudian PSSI, kemudian
Baik. Sering berpresiden incumbent dengan tingkat kepuasan yang cukup tinggi dan itu juga menjadi insentif bagi Erik untuk mendapatkan baik. Baik, Bang Arya. Jadi publisitas yang tinggi ya cukup populer ya di media bagaimana Erick Thohir tadi dan juga prestasinya memimpin PSSI. Saya ke baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey? Yuk. Oke, Bang Rey, kalau tadi ada nama Erick Thohir nih, Bang Rey, di puncak survei untuk bulan ini. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kalau untuk wakil presiden saya kira bukan sesuatu yang mengejutkan, kan? Karena memang Erick udah intensif sebetulnya dikenal oleh publik untuk calon wakil presiden itu bahkan menurut saya 1,5 tahun yang lalu. Kan pada saat itu hanya ada 2 atau 3 nama yang cukup populer untuk jadi calon wakil presiden. Satu ya Pak Erick Thohir, kedua AHY, dan ketiga adalah Sandiaga Uno gitu. Nah 2 nama terakhir saya kira agak menurun, khususnya AHY kan sudah agak turun lah ya. Kasusnya sudah agak selesai lah begitu. Tinggal Sandiaga sama Erick sebetulnya agak bersaing kalau kita merujuk ke 1,5 tahun yang lalu. Dan Sandiaga juga akhir-akhir ini kelihatan udah agak kendor ya untuk naik ke puncak elektabilitas. Dengan sendirinya ya Erick Thohir itu dapat mendapuk ya posisi nomor 1 sebagai calon wakil presiden. Tentu itu di luar misalnya perhitungan bahwa Gibran akan masuk ya dan seterusnya gitu. Tapi kalau seperti sekarang pertanyaannya terbuka, saya kira Erick jauh lebih dikenal oleh orang karena memang beliau sejak 1,5 tahun yang lalu relatif sudah ya mensosialisasikan dirinya untuk calon RI 2 pada pemilu 2024 yang akan datang. Baik, Bang Rey, kalau kita lihat juga elektabilitas Erick ini kan dari Juli tadi disebutkan Bang Arya, September cukup baik, cukup signifikan seperti itu. Apakah ini kalau Anda menyebutkan bahwa tadi memang terkait dengan publisitas yang luar biasa, kinerja beliau juga di PSSI dan juga dekat dengan kekuasaan, apakah ini memang faktor-faktor penyebab sehingga nama Erick memuncaki survei ini, Bang Rey? Iya, saya kira itu yang paling, tentu itulah semua ya, yang menjadi sebab kenaikan elektabilitas Pak Erick Thohir. Di luar bahwa nama-nama yang populer sebelumnya relatif agak berkurang ya dari yang sebelumnya. Sekarang muncul pemain baru kan, pemain baru itu ya seperti Hopipa, Pak Mahfud, ya, Pak Erlangga gitu. Ya karena apa istilahnya itu ya, persaingannya menurut saya sudah relatif Pak Erick jauh lebih maju, lebih cepat ya dibanding nama-namanya, tentu elektabilitasnya tetap jauh terpelihara di atas seperti yang sebutkan tadi itu. Nah, yang kedua tentu karena jabatan-jabatan cukup menarik perhatian publik, khususnya setelah menjadi ketua PSSI. Tapi menurut saya yang menjadi pertanyaan itu adalah sejauh apa sebetulnya efek elektoral yang diraih oleh Erick setelah kelihatan beliau bergandengan dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu di surveinya poltreking ini seperti apa, tapi bacaan saya sebetulnya sumbangan terbesar elektabilitas Erick itu bukan karena kedekatannya dengan Pak Jokowi, tapi karena jabatan-jabatan populer yang diraihnya sekarang, dan relatif jabatan-jabatan itu ya cukup berprestasi lah. Seperti misalnya PSSI kita menang usia 2-3 tahun ya, SEA Games, ya macam-macam dan seterusnya itu. Baik, Bang Arya, kalau kita lihat tadi korelasi ada benang merah yang disebutkan Bang Rey dan juga publik juga punya asumsi yang hampir sama ketika bicara Erick Thohir dan prestasi. Apakah memang tadi kinerja Erick Thohir, prestasi yang dia torehkan melalui PSSI ini jadi endorsement yang luar biasa untuk elektabilitasnya dia? Bang Arya? Kita jangan lupa dia adalah ketua tim sukses. Ketua tim sukses. Nah, dia sudah memulai karir politiknya sebelum pemerintahan Jokowi yang kedua. Satu hal. Hal kedua, background Erick Thohir ini adalah businessman. Dan tipikal bisnis itu cenderung taktis. Jadi ada problem selesaikan, ada problem selesaikan. Nah, jadi beberapa poin itu yang kemudian bisa jadi dipandang publik mempunyai persepsi yang baik terhadap Erick, misalnya soal PSSI yang kemudian terselesaikan, kemudian beberapa persoalan lain di
di kompetisi internasional juga demikian. Oke, kalau saya kembali ke Bang Rey bahwa selain beliau sosok yang populis seperti itu, dekat dengan pemerintah dan tadi sudah memulai karirnya jauh sebelum dinamika politik berkembang, beliau juga seorang pebisnis. Apakah ini juga poin pelengkap bahwa selain memang punya elektabilitas, modal juga kalau kita lihat memang diperlukan untuk menjadi seorang cawapres menurut Anda? Ya, saya sih nggak terlalu yakin ya bahwa beliau sebagai pebisnis itu menyumbang begitu banyak elektabilitas kepada beliau gitu. Baik. Karena itu bisnismen ini bukan faktor menjadikan orang itu populer ya. Tapi bahwa bisnis itu, kekayaan pribadinya itu menopangnya untuk lebih memperkenalkan diri kepada publik, oh iya itu betul gitu. Tapi kekayaan itu sendiri tidak menjadi faktor menurut saya bagi kenaikan elektabilitasnya gitu. Tapi memang bahwa beliau mampu mendanai sendiri aktivitasnya untuk menaikkan elektabilitas itu, saya kira itu nggak bisa dibantah gitu. Di luar tentu saja prestasi-prestasi pribadinya yang bersama dengan Pak Jokowi gitu ya, lalu sebagai ketua PSSI gitu ya, lalu kedekatannya dengan berbagai ormas khususnya EKU gitu, nah itu menopang itu semua gitu. Tapi kalau dirinya sebagai orang kaya tok gitu ya, orang yang punya dana sendiri lalu lihat itu elektabilitasnya naik, saya kira itu bukan itu gitu. Bukan penyumbang utama ya, karena kita lihat. Baik, ya Bang Arya, kalau kita lihat tipikal Pak Erick Thohir ya, dengan segala kriteria yang kita sebutkan, keunggulan tadi dan bagaimana elektabilitasnya makin hari makin bagus, siapa capres yang cocok dengan sosok Erick Thohir menurut Anda? Ya, jadi sebelum masuk ke capres yang cocok, saya mau menambahkan yang disampaikan oleh Bang Erick. Jadi pebisnis itu bukan sekedar juga ya, basis material yang bisa dia kapitalisasi dalam proses mengakselerasi popularitas, tetapi juga style. Nah, jadi gini, publik itu sekarang mengevaluasi calon pejabat publik itu menggunakan platform pejabat itu sudah mempunyai kinerja seperti apa. Nah, itu yang kemudian menjelaskan Erick misalnya Menteri BUMN itu juga menghindari ada blunder, kemudian ada reformasi di beberapa hal, termasuk juga di PSS. Nah, jadi cara publik mengevaluasi itu adalah bagaimana seseorang mempunyai rekam jejak kepemimpinan di posisi-posisi penting. Ya, itu yang menjelaskan misalnya Ganjar itu kan dievaluasi melalui gubernur dia. Jokowi pun juga demikian, dia menjadi presiden karena publik lebih mudah mengevaluasi bagaimana cara dia memimpin di Jakarta, Solo dan seterusnya. Nah itu satu hal. Jadi saya sepakat background pengusaha dan basis kapital belum tentu menjelaskan, tetapi cara kepemimpinan, style dan seterusnya dalam jabatan publik itu yang lebih menjelaskan, dan itu sekarang menjadi tren dalam persepsi elektoral di berbagai pintu, baik gubernur, presiden dan wali kota. Nah, pertanyaan kedua adalah siapa yang cocok. Nah, siapa yang cocok itu pastinya bukan sekedar publik, tapi juga elit. Jadi sejauh ini Erick santer untuk dipasangkan dengan Prabowo, karena ada PAN di sana sempat di berbagai banyak kesempatan menyebut nama Erick sebagai calonnya. Kemudian Jokowi dalam banyak kesempatan itu bertemu dengan Erick dan Prabowo di sana, di tempat lain, dengan ke beberapa perusahaan yang di bawah BUMN. Sehingga ada sedikit sinyal-sinyal sepertinya yang dikirimkan oleh orang pertama di Republik ini tentang pemasangan. Itu dari perspektif elit. Nah, dari perspektif publik, Erick akan cocok terhadap capres yang mempunyai yang mempunyai kelemahan di level taktis. Jadi yang detail, yang problem solver dan seterusnya. Nah, bisa jadi Ganjar mungkin, Prabowo mungkin. Nah, cuman Ganjar ini juga unggul di level detail, sering ke bawah dan seterusnya. Nah, tapi sepertinya jika kita cek ke Prabowo, sepertinya itu kurang kuat. Nah, bisa jadi memang Erick bisa melengkapi kelemahan Prabowo, tapi juga tidak menutup kemungkinan menjadi insentif
baik dalam insentif elektoral maupun insentif nanti pasca pemilu dalam pemerintahan ke Ganjar. Jadi karena memang kita bersisa praktis memang 2 orang ini, karena yang sedang terjadi cawapres baru 2 orang ini, tinggal 2 orang ini. Baik, jadi satu udah clear ya. Untuk dua-duanya posibilitasnya memungkinkan ya, baik untuk Prabowo maupun Pak Ganjar sebenarnya Bang Arya ya. Tapi nanti tergantung bagaimana. Betul, tapi sinyal elitnya di Ganjar agak lemah sebenarnya, Mas, jika kita baca ya. Saya karena, belum. Baik, Bang Rey, dari 2 nama tadi ya, Prabowo atau Ganjar, kemana kira-kira Erik bisa berlabuh menurut Anda? Iya, kalau bicara soal bicara soal kans ya. Menurut saya sebetulnya kans beliau kepada Ganjar itu jauh lebih kuat dibandingkan kepada Pak Prabowo. Kenapa gitu? Kalau Prabowo itu ganjalannya ada 2 tuh. Pertama nama Gibran sendiri. Ya kalau Gibran masuk udah selesai lah. Selesai di semua gitu. Nah yang kedua adalah dari Airlangga Hartarto sendiri. Apakah Airlangga akan membiarkan kursi itu diberikan kepada Erick Thohir ya? Karena secara politik ya posisi Airlangga itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Erick Thohir sendiri. Kenapa gitu? Ya karena beliau partai pendukung dan partai kedua terbesar kursinya di DPR ya. Jadi bobot negosiasi dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Erick Thohir terhadap Pak Prabowo. Sebab kalau misalnya Pak Prabowo tidak mengambil Airlangga bisa pergi gitu. Nah yang agak kosong itu justru dari di Ganjar. Nah di Ganjar itu nggak kosong karena sampai sekarang ada nama Mahfud, ada nama Khofifa ya. Dan saya kira terakhirnya adalah Erick Thohir, dan tiga-tiganya punya posisi yang sama, punya kelebihan dan kekurangan yang juga setara gitu. Misalnya Erick itu mungkin lemah dengan asosiasi NU, tapi kan beliau punya modal dan sejauh ini elektabilitasnya naik bukan karena beliau dilihat sebagai orang NU atau sebagai orang dari Jawa Timur ya. Tapi ya karena orang menganggap dia berprestasi gitu. Jadi dengan daya jual yang kayak begitu tuh, justru ya kalau dia dihadapkan dengan Khofifa, dihadapkan dengan Mahfud MD, dia belum kalah tuh gitu loh. Tapi kalau dihadapkan dengan Gibran dan dihadapkan dengan Pak Airlangga, ya beliau kalah secara politik karena maunya politik bukan dia gitu, maunya politik kalau bukan Gibran ya Airlangga gitu. Jadi hitung-hitungannya bukan lagi soal bobot ya, tapi soal kedekatan secara politik. Gitu kira-kira. Ini analisanya seru sekali loh. Ada maunya politik tapi make sense itu. Bang Arya silakan sedikit Bang. Jadi saya akan menuju ke data survei. Jadi di elit tentu kalkulasinya bisa macam-macam, bahkan bisa jadi menjelang tanggal 25 penentukan ada muncul nama baru di luar yang kita diskusikan. Itu sangat mungkin, itu belajar dari pengalaman 2019 dan muncul hanya hitungan menit. Nah, tapi jika kita menggunakan data publik, ya, jadi dari pemilih 3 capres, ya, jika kita cek, oke lah, Anies sudah selesai, nggak perlu kita bahas. Nah, pemilih Prabowo dan Ganjar, jika kita cek pemilih Prabowo 25%, ya, sisanya itu di bawah 10%. Nah, itu memang cenderung lebih memilih Erik untuk menjadi cawapresnya. Jadi pemilih Prabowo yang juga memilih Erik sebagai cawapres itu angkanya 25%. Nah, kemudian data ini juga kita rilis kemarin ya. Kedua, Ganjar itu terbelah. Jadi pemilih Ganjar itu terbelah antara Erik dan Sandi. Jadi yang ke Erik itu sekitar 20%, yang ke Sandi masih 24,9%. Meskipun sinyal-sinyal politiknya yang dikirim oleh elit agak melemah di Sandi. Nah, yang di Erik kita masih belum tahu ya, belum ada statement dari politisi PDIP, misalnya Megawati bertemu dengan Erik, atau misalnya Jokowi ada posting di sosial media Erik dan Ganjar dan ada Jokowi, kita juga belum lihat itu. Nah, ada beberapa sinyal-sinyal yang bisa kita baca, probabilitas elit politik, elit partai itu akan memilih siapa. Tetapi semua kemungkinan masih terbuka ya, karena kadang yang beredar di publik dan media, kadang-kadang di elit bisa jadi tidak muncul sama sekali atau berbeda sama sekali. Tapi kita bolehlah untuk menganalisis banyak kemungkinan berdasarkan sinyal-sinyal yang dikirimkan. Baik Bang Arya, jadi kalau Bang Arya kita tahu ya, everything is still very possible. Tapi lagi-lagi ya, belajar dari 2019 selalu ada surprise loh pastinya.
Iya. Ya siapa tahu nanti Iya. Bang Ray Rangkuti nggak taunya disebut. Atau Bang Arya. Baik, Bang Arya, Bang Ray terima kasih untuk bincang-bincang sore ini, analisanya menarik sekali ya. Apapun itu nanti kita harapkan 14 Februari semuanya lancar, damai, saling menghormati ya Bang ya. Terima kasih Direktur Riset Poltreking Arya Budi dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.